أغار عليك لو تنظر لك عيون وخاف عليك يلي بعدك صغيرون أغار عليك. Berbicara mengenai sejarah polisi modern tidak terlepas dari asal-usul kata polisi itu sendiri, di mana istilah polisi yang diserap dalam bahasa Inggris ini dapat ditelusuri pengaruhnya dalam tradisi Yunani, yakni dari kata polis. Kata ini yang berarti kota dalam Yunani kuno merujuk pada suatu institusi yang bertugas mencegah dan mendeteksi kejahatan serta memelihara ketertiban umum. Asal-usul istilah kepolisian sendiri dapat ditelusuri kembali pada sistem Anglo-Saxon Tithing pada abad ke-18 di Inggris. Dalam konteks revolusi industri dan perubahan sosial politik yang menyertainya, London Metropolitan Police Act tahun 1829 kemudian meletakkan dasar bagi kepolisian modern, dimulai dengan 1.000 pejabat berseragam. Namun demikian, ketika kita menelaah catatan sejarah Islam, tampak jelas bahwa institusi dan fungsi kepolisian secara konseptual maupun fungsional telah hadir dalam tahap awal pertumbuhannya, bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan dengan meyakinkan bahwa fungsi-fungsi kepolisian tidak hanya dijalankan oleh Nabi sendiri, tetapi beliau juga menugaskan para sahabatnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan fungsi kepolisian. Konsep kepolisian dalam sejarah peradaban Islam dapat ditelusuri kembali ke periode Islam awal, di mana polisi yang disebut dengan istilah syurta bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan pidana, dan memastikan penerapan hukum syariah. Namun demikian, asal-usul etimologis istilah tersebut telah lama menjadi perdebatan di kalangan filolog, sejarawan hukum Islam, maupun orientalis barat. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan metodologis antara upaya para leksikograf Arab pada abad pertengahan yang berusaha menisbatkan istilah itu pada akar bahasa Arab, dan pendekatan analisis modern yang membungkak kemungkinan adanya pengaruh bahasa asing, khususnya Latin dan Yunani. Sejalan dengan sejumlah sejarawan modern, Jawad Ali dalam karyanya Majalatus Syurta wal Aman pada tahun 1963 halaman 15-17 mengemukakan bahwa istilah syurta kemungkinan berasal dari kata Latin securitas. Ia secara tegas menolak pendapat yang menurunkan istilah tersebut dari kata Arab asroto. Menurutnya, konstruksi morfologis yang diajukan para leksikograf klasik tidak cukup kuat untuk menjelaskan asal-usul istilah itu secara meyakinkan. Arah argumentasinya cenderung mendukung hipotesis bahwa syurta memiliki asal-usul non-Arab. Bahkan secara fonetis terdapat pandangan bahwa bentuk syurta lebih dekat dengan istilah Latin cohorts dibandingkan dengan securitas, sehingga memperkuat dugaan adanya pengaruh Latin kemungkinan melalui transmisi Yunani dalam pembentukan istilah tersebut. Terlepas dari semua itu, istilah yang kemudian menjadi simbol institusi kepolisian dalam sejarah Islam ini kemungkinan besar berakar pada tradisi militer Mediterania yang lebih luas, sebelum mengalami islamisasi konseptual dan institusional dalam peradaban Muslim. Sejarah institusi kepolisian dalam Islam tidak lahir secara tiba-tiba dalam bentuk yang terstruktur, melainkan berkembang secara gradual seiring dengan pertumbuhan negara Islam itu sendiri. Sejak masa Nabi Muhammad hingga periode Khulafaur Rasyidin, kebutuhan akan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum mendorong lahirnya praktek-praktek yang kemudian berkembang menjadi institusi syurta, cikal bakal kepolisian dalam peradaban Islam. Pada tahun 622 Masehi, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kota itu dihuni oleh suku Awas dan Khazraj, serta komunitas Yahudi yang cukup besar. Kondisi sosial politik saat itu belum stabil akibat konflik antar suku.
Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan hakim yang menyelesaikan sengketa serta menegakkan hukum. Keamanan kota dijalankan secara kolektif oleh kaum muslim. Dalam situasi ancaman militer, mereka menjaga kota dan melindungi Nabi secara langsung. Dalam berbagai peperangan seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar, Nabi memiliki pengawal pribadi dari kalangan sahabat. Namun demikian, belum terdapat institusi kepolisian yang terorganisasi secara formal. Penjagaan bersifat situasional dan berbasis solidaritas komunitas. Dengan demikian, pada masa Nabi, praktek pengamanan sudah dikenal, baik dalam bentuk pengawalan pribadi maupun penjagaan kota, tetapi belum berkembang menjadi lembaga permanen. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, sekitar tahun 632 hingga 634 Masehi, tantangan utama adalah Perang Riddah. Ketika pasukan Madinah meninggalkan kota untuk menumpas pemberontakan suku-suku Arab, Madinah menjadi rentan terhadap serangan. Untuk mengantisipasi keadaan darurat, Abu Bakar menunjuk para penjaga atau yang disebut dengan huros yang ditempatkan di pinggiran kota. Penjagaan ini bersifat sementara dan reaktif. Para huros berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dan memberi peringatan kepada penduduk kota jika terjadi ancaman. Namun, belum terdapat sistem kepolisian permanen. Sumber-sumber sejarah juga tidak menyebut adanya syurta pada periode ini. Masa Abu Bakar dapat dipandang sebagai tahap awal munculnya kesadaran akan pentingnya keamanan urban meskipun belum terlembagakan. Pada masa Umar bin Khattab, sekitar tahun 634 hingga 644 Masehi, negara Islam mulai berkembang secara administratif dan teritorial. Umar dikenal sering melakukan patroli malam untuk memastikan ketertiban masyarakat. Ia sendiri turun langsung mengawasi kondisi sosial dan membawa cambuk sebagai simbol penegakan disiplin. Meskipun ada riwayat yang menyebut kemungkinan keberadaan syurta di Mesir pada masa ini, bukti tersebut tidak kuat. Institusi kepolisian formal tampaknya belum terbentuk. Peran pengamanan masih sangat personal dan berbasis kepemimpinan langsung khalifah. Perkembangan signifikan terjadi pada masa Utsman bin Affan sekitar tahun 644 hingga 656 Masehi. Pada periode ini, kota-kota seperti Basra, Kufa, Fustat, dan Damaskus berkembang sebagai pusat urban sipil yang memerlukan sistem keamanan permanen. Banyak sumber menyebut bahwa Utsman mengangkat Sahibul Syurta pertama di Madinah. Cabang-cabang syurta juga muncul di berbagai provinsi. Di Mesir, Gubernur Amr bin As diduga mengadopsi model pengamanan dari Byzantine Empire, di mana prajurit juga menjalankan fungsi kepolisian. Pada masa ini, syurta digunakan untuk menjaga ketertiban publik, mengamankan khutbah, mengendalikan kerumunan, dan melindungi kas negara atau Baitul Mal. Institusi ini mulai memiliki struktur yang lebih jelas, meskipun tugasnya belum sepenuhnya terdefinisi secara baku. Pada masa Ali bin Abi Thalib, sekitar tahun 656 sampai 661 Masehi, syurta berkembang lebih luas dan memainkan peran strategis dalam konteks konflik internal. Ali bahkan dikenal membentuk satuan khusus yang disebut Syurtatul Khamis. Di ibu kota Kufa, Sahibul Syurta berfungsi menjaga ketertiban ketika pasukan utama berada di medan perang.
Dalam beberapa kasus, Surto juga bertugas memobilisasi pasukan dan menindak tegas mereka yang menolak perintah militer. Dalam situasi pemberontakan, Surto menjadi instrumen stabilitas politik. Namun demikian, fungsi Surto pada masa ini masih fleksibel dan sangat dipengaruhi dinamika politik. Ia dapat berperan sebagai polisi kota, polisi militer, pengawal pejabat, bahkan pelaksana keputusan politik yang keras. Berdasarkan catatan sejarah awal kepolisian dalam Islam, menunjukkan proses evolusi bertahap dari komunitas ke institusi, di mana pada masa Nabi pengamanan masih berbasis komunitas, belum terlembaga. Kemudian pada masa Abu Bakar, penjagaan bersifat darurat, belum sistematis. Dan pada masa Umar, pengawasan langsung khalifah, belum institusional. Pada periode masa Utsman, pembentukan formal Surto dan jabatan Sohibul Surto. Dan pada masa Ali, ekspansi fungsi Surto dalam konteks konflik politik dan militer. Dengan demikian, institusi Surto lahir dari kebutuhan praktis menjaga keamanan kota dan stabilitas politik negara yang sedang berkembang. Pada tahap awal ini, ia bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi historis. Baru pada periode berikutnya, khususnya di bawah dinasti Umayyah, Surto berkembang menjadi lembaga kepolisian yang lebih mapan dan terstruktur dalam sistem pemerintahan Islam.